The third speech from Rector of Science Al-Quran University, Dr. Kiai Haji Muhatab Hamzah, and will be represented by Dr. Andes Haji Samsul Munir. The time is available. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. La hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Ingkang kawula hormati panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Kiai Haji Agus Sunyoto, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Yusuf Hudori saking Magelang, panjenenganipun Bapak Kiai Haji Abdul Halim Ainul Yakin Al-Hafidh Rais Syuriah PCNU Wonosobo, yang saya hormati Bapak Dr. Kiai Haji Arifin Siddiq Al-Hafidh Ketua PCNU Wonosobo, para kiai, para ibu nyai ingkang kawula hormati, ingkang boten saged kawula sebat setunggal-setunggalipun, Bapak Wakil Rektor 1 Bapak Dr. Haji Zainal Sukawi MA, para dekan, khususnya ada di sini hadir Bapak Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Bapak Dr. Mahfud Junaidi MH, para dekan yang lain, para ibu muslimat, fatayat, kaum nahdiyin nahdiyat, hadir di sini juga para sebagian anggota legislatif yang saya hormati, para dosen unsik, mahasiswa dan santri yang saya hormati. Alhamdulillah bahwa pada kesempatan siang kali ini kita bisa bertemu dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan pertemuan kita di sini dirahmati dan diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin, Allahumma amin. Salawat dan salam semoga dilimpahkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di aula Dr. Andes Puji Harjo Kampus 2 Unsik Jawa Tengah di Wonosobo ini akan memperoleh syafaatnya di kelak kemudian hari. Amin, Allahumma amin. Bapak-bapak, ibu-ibu yang saya hormati, saya berdiri di sini mewakili Bapak Rektor, Bapak Dr. Kiai Haji Muhatab Hamzah. Beliau tadi sih hadir di sini, tetapi karena ada acara di Banjarnegara, di acara yang sama juga, maka beliau mohon maaf sebesar-besarnya, khususnya kepada para kiai, para ulama, para ibu nyai, para pengasuh pondok pesantren di Wonosobo, para santri. Permohonan maaf beliau tidak hadir secara fisik di sini. Santri dan kiai memiliki peran akhirnya harus dimunculkan. Mengapa? Oleh karena kadang-kadang kiai itu ya ikhlas, nyai ikhlas, santri ikhlas. Tapi karena ikhlas, kemudian di buku-buku sejarah hampir tidak menyebut beberapa peranan kiai dan santri, padahal perannya sangat besar. Ini disayangkan oleh karena penulis sejarah itu ya sebagiannya adalah orang-orang yang tidak memahami betul. Akan tetapi hadir di sini nanti dalam seminar nasional bertajuk Membumikan Islam Nusantara,
Bapak Kiai Haji Agus Sunyoto. Beliau adalah penulis buku Atlas Wali Songo dan penulis buku-buku Islam Nusantara yang lain. Hadir juga di sini nanti Bapak Kiai Haji Yusuf Hudori yang akan membicarakan banyak tentang Islam Nusantara. Karenanya peran para kiai yang dulu pernah berjaya dalam menegakkan republik ini tidak bisa dianggap remeh. Hal ini dikatakan juga oleh seorang penulis sejarah barat yang menyatakan, "The ulama scholars of Islamic law played a major role in Indonesia struggle against imperialism." Ulama, para kiai-kiai kampung memiliki peran yang sangat besar di Indonesia dalam perjuangan menegakkan kemerdekaan bangsa Indonesia. Itu ditulis oleh Donald Eugen Smith dalam bukunya History of Indonesia. Ini berarti sangat besar peranannya. Karenanya ketika kita bicara tentang Hari Santri Nasional ini, tidak diragukan lagi bahwa peran santri harus dicuatkan kembali, dan santri ini juga jangan ketinggalan gitu loh. Santri milenial gitulah. Tapi betul-betul yang memang mondok sejak dari mungkin SD, MI, MTS, Aliyah, SMA, SMP, SMA, SMK, sampai ke kuliah di perguruan tinggi. Kenapa? Peran para ulama Indonesia itu sangat besar dalam menciptakan Islam Nusantara. Ada penulis buku dari Banten namanya Syekh Nawawi Al-Bantani. Kalau dari Kaliwiro namanya Syekh Nawawi Al-Kaliwiroi. Karena dari Banten namanya Al-Bantani. Beliau menulis buku-buku berbahasa Arab yang diterbitkan di Makkah, di Damaskus, di Mesir. Yang mungkin buku-buku ini, kitab-kitabnya para santri sudah hafal. Bahkan ngaji tidak hanya 1-2. Ada Tafsir Al-Munir li Mu'alimi Tanzil, ada Nihayatuz Zain, ada Safinatus Sholah, dan yang sering dikaji oleh para santri perempuan, Uqudul Jan fi Huquqiz Zaujain. Ngajinya tidak hanya sekali, sudah hatam ngaji lagi, karena asyik. Itu merupakan sex education in Islam. Iya. Ada lagi kiai yang lain, seperti Kiai Saleh Darat. Beliau adalah hidup sejaman dengan kiai-kiai tadi, seperti Syekh Nawawi Al-Bantani, Kiai Hasyim Asy'ari, bahkan gurunya Kiai Ahmad Dahlan, termasuk gurunya Raden Ajeng Kartini yang namanya Harum itu. Harum namanya. Ini gurunya Raden Ajeng Kartini, Kiai Saleh Darat dari Semarang. Ada lagi kiai yang lain, Syekh Ihsan Jampes Al-Qadiri, penulis buku Sirajut Thalibin fi ilmi nahwi, fi ilmi tasawuf, yang diterbitkan di Mesir. Kemudian kiai yang lain ada Syekh Mahfud At-Tirmasi, Kiai Mahfud dari pesantren Termas. Kemudian ada santri, ada kiai lagi yang dari Makassar, namanya Syekh Yusuf Al-Makassari, bukan Mekarsari. Kalau Mekarsari rumahnya Pak Junedi, rumahnya Pak Arifin. Mekarsari, Al-Makassari dari Makassar. Beliau menulis beberapa buku dalam bahasa Arab, juga dalam bahasa Melayu, sampai beliau berjuang di Makassar, berontak bareng dengan Sultan Hasanuddin. Kemudian ketahuan Belanda, ditangkap, beliau dibuang ke Banten. Di Banten karena beliau seorang kiai, berjuang dengan Sultan Ageng Tirtayasa dari Kesultanan Banten. Belanda tahu bahwa ternyata ini perannya Syekh Yusuf Al-Makassari. Ditangkap, kemudian dibuang dan diasingkan ke Sri Lanka. Sri Lanka niku pundi, Ibu?
Sri Lanka. Sri Lanka sebelah selatannya India. Para haji dari Indonesia yang mau berangkat maupun pulang itu biasanya mampir ke Sri Lanka pada tempo-tempo dulu untuk mengisi bahan bakar dan seterusnya. Beliau-beliau yang hadir di situ diberi wejangan untuk berontak terhadap Belanda. Ternyata para haji yang pulang dari haji itu begitu pulang ke Indonesia, mereka memiliki kekuatan besar untuk berontak terhadap Belanda. Akhirnya diteliti siapa biang keladinya. Ternyata Syekh Yusuf Al-Makassari. Kemudian apa, Belanda menangkap beserta 40 orang pengikutnya, dibuang, tidak tanggung-tanggung. Dibuangnya kemana? Ke Afrika Selatan, South Africa. Kalau ke Afrika Selatan kan nggak ada orang Indonesia yang main-main ke sana, apalagi berenang, nggak mungkin. Dan ternyata apa? Di Afrika Selatan, ulama dari Indonesia yang ternyata kiai dan santri ini berdakwah di Afrika Selatan, dan ada sekitar 15-20% penduduk Afrika Selatan yang beragama Islam karena jasa-jasanya ulama Nusantara yang tidak lain adalah Syekh Yusuf Al-Makassari. Bahkan Nelson Mandela menyatakan karena jasa-jasanya santri ulama Indonesia, beliau diangkat menjadi pahlawan nasional di Afrika Selatan. Jadi pahlawan di negeri orang. Kita yang di Indonesia boleh jadi tidak jadi pahlawan. Kalau toh jadi pahlawan mungkin pahlawan kesiangan. Ternyata apa? Ulama Indonesia, ulama Nusantara itu sangat memiliki peran yang besar. Mohon maaf, saya ingin bercerita sedikit. Suatu ketika saya mewakili UNSIK datang ke McGill University, Montreal, Kanada. Di Kanada, suatu ketika saya sholat Jumat, ketemu dengan orang hitam. Saya yakin dia orang Muslim karena ketemunya di masjid. Saya tanya, Assalamualaikum. Saya menggunakan bahasa Inggris ketika itu. Where do you from? Saya tanya begitu. Dia bilang, saya menduga kalau dia dari Ethiopia karena orangnya hitam. Are you from Ethiopia? Dia bilang, no, I'm from South Africa. Dia bilang, bertanya ke saya karena mungkin saya orang Indonesia itu agak-agak sama dengan orang Malaysia. Ditanya, are you from Malaysia? Saya bilang, no, I'm from Indonesia. Dia ketawa dan kemudian jawab one by one, satu-satu. Satu menebak salah, satu menebak salah. Bodoh-bodoh salah. Begitu dia tahu kalau saya orang Indonesia, dia menatap saya, kemudian menyalami saya, dia memeluk saya, dia bilang, you are my brother in Islam, anta ahi fil Islam. Kenapa begitu? Saya tanya. Ternyata mereka, namanya dia Profesor Abdul Karim. Abdul Karim ini menjadi Muslim karena jasa-jasanya ulama Nusantara, ulama Indonesia yang bernama Syekh Yusuf Al-Makassari. Berarti ulama Indonesia sangat besar peranannya dalam percaturan pengembangan Islam, tidak hanya di Indonesia tetapi juga di Afrika Selatan. Kapan-kapan PCNU bareng dengan UNSIK mengadakan studi banding ke Afrika Selatan. Ziarah ke makam leluhur di sana. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, jelas sekali bahwa peran ulama di Indonesia tidak ada yang meragukan, sekalipun itu jarang ditulis di buku-buku sejarah. Pak Agus Sunyoto menulis banyak juga buku-buku tentang peran para kiai, yang antara lain juga kebetulan panjenengan bisa membaca buku Karomah Para Kiai yang kebetulan diterbitkan di LKIS Yogyakarta, yang saya tulis dalam rangka ingin membuktikan bahwa para ulama, para kiai Nusantara itu perannya sangat besar. Ini yang jarang dikembangkan. Bahkan ada yang agak menyudutkan bahwa Islam Nusantara itu ya Islam yang
tidak sesuai dengan Islam yang sebenarnya. Ini pemahaman yang keliru sehingga ada orang yang misunderstanding terhadap Islam Nusantara. Disangkanya Islam Nusantara itu Islam yang memakai segala sesuatunya dari Nusantara sehingga sholatnya pun pakai bahasa Nusantara. Ini berarti mereka yang tidak mau cross check, tidak mau tabayun kepada NU dan juga kepada para ulama Nusantara. Ini kesalahan semacam ini menurut hemat saya perlu direvisi, dan sekarang sudah mulai banyak media-media informasi, media-media sosial dari kalangan kita yang menjelaskan Islam Nusantara itu seperti ini. Adapun setelah dijelaskan kok tidak mau tahu, tidak mau mengerti, ya pancen karepe ngono. Bapak-bapak dan ibu-ibu yang saya hormati, terima kasih atas nama Unsik kepada segenap panitia baik PCNU maupun juga program studi IKT Unsik dan seluruh yang terlibat baik dari IPNU, IPPNU maupun yang lainnya untuk dalam acara ini. Kami mengucapkan terima kasih, dan kepada semuanya mudah-mudahan acara ini berjalan dengan lancar. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.